Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke 34 halaman 85. Allah akan memberikan kecukupan dalam kepentingannya pada urusan dunia dan akhiratnya. Baik, kita akan baca hadisnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu As-Sunni dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud dalam tahqiq kitab Zadul Ma'ad, Rasul bersabda, "Man asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marratin kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirati." Kata Nabi SAW, barang siapa yang pada setiap hari ketika memasuki waktu pagi dan ketika memasuki waktu sore hari, dia pun mengucapkan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, alaihi tawakkaltu, aku menyandarkan diriku kepada Allah, wa huwa rabbul arshil azim, dan Allah adalah Rabb pemilik arsy yang agung, sab'a marratin, dibaca 7 kali, kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikannya kecukupan dalam keinginannya pada urusan dunia dan juga akhiratnya. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Masih bicara soal zikir pagi dan petang, di mana Nabi lafaz yang sangat-sangat pendek juga, tetapi faedahnya luar biasa. Nabi mengajarkan kepada kita kalimat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ini pendek sekali, 50 kali ibu baca sambil duduk saja insyaallah hafal. Tetapi bukan dilihat pendeknya lafaz yang diajarkan Rasul kepada kita, tapi dalamnya makna yang terkandung pada lafaz ini dan manfaat besar bagi kehidupan kita. Karena sebenarnya doa ini itu diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah
ayat 20. Afwan, bukan surah Al-Furqan ayat 20, surah At-Taubah ayat 129. At-Taubah ayat 129. Dan itu di akhir-akhir surat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Persis lafadznya yang dicantumkan dalam Al-Qur'an At-Taubah 129 dengan hadis yang kita baca di sini. Lafadznya kurang lebih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam At-Taubah 129, fa in tawallaw, jika mereka berpaling wahai Muhammad, tidak mau menerima seruanmu, tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima tauhid, fakul, katakan, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Allah lah aku menyandarkan diriku, wa huwa rabbul arsyil azim, karena dia Rabb, pemilik arsy yang agung. Surah At-Taubah ayat 129 ini ada cerita, Bu. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kita tahu bahwa kalau kita menjelaskan biografi tentang siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak biografi yang menceritakan soal peperangan. Karena Abu Bakar itu hidup dalam peperangan. Karena di masa dia itu banyak orang murtad, banyak orang yang tidak mau bayar zakat, bahkan banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Makanya 2 tahun berkuasa Abu Bakar itu hanya perang saja ceritanya itu, memerangi orang-orang yang menyelisih Islam. Jadi ketika terjadi perang Yamamah, perang yang melawan si nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab, dalam peperangan ini banyak orang-orang yang meninggal, khususnya orang-orang yang pakar Quran. Banyak sekali orang-orang pakar Quran meninggal dalam peperangan ini, sehingga membuat kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kemudian setelah peperangan ini dimenangkan Abu Bakar, kemudian Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh dalam perang ini, Umar datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, apa tidak sebaiknya kita mengumpulkan mushaf? Ya, di zaman itu memang mushaf tidak perlu dibukukan karena Quran ada di dada-dada para sahabat, umumnya mereka hafal Quran. Jadi belum ada hajat untuk itu. Kalau di zaman sekarang kan terbalik itu ya, yang hafal Quran sedikit, yang tidak hafal Quran banyak. Jadi Umar khawatir bagaimana kalau seandainya para penghafal yang sisa ini mereka meninggal dunia dan tidak mewariskan mushaf untuk mereka baca dan mereka hafal. Abu Bakar ketika itu menolak karena hal itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tetapi dengan semangat terus Umar mendesak sampai akhirnya hidayah masuk ke qalbu Abi Bakar dan Abu Bakar pun setuju. Kemudian Abu Bakar memerintahkan satu sahabat namanya Zaid ibn Thabit. Lah ketika Abu Bakar merintahkan Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan mushaf itu, Zaid pun sempat menolak karena hal itu tidak pernah dilakukan Nabi. Akhirnya kemudian setelah Abu Bakar mendesak, hidayah pun masuk ke qalbu Zaid. Akhirnya Zaid pun mau mengumpulkan mushaf Al-Quran yang tercecer di tangan-tangan para sahabat. Mulailah kemudian Zaid datang ke sahabat satu persatu, minta catatan mereka.
Ada sahabat yang mencatat cuma 1 surat saja, ada yang 3 surat, ada yang 4 surat. Macam-macam catatan para sahabat itu tergantung hadirnya mereka di majlis taklim Nabi. Ada yang dicatat di tulang, ada yang dicatat di kertas dari kulit-kulit yang disamak dan begitu seterusnya. Intinya Zaid kemudian meminta para sahabat untuk mengumpulkan catatan mereka. Tetapi Zaid ibn Thabit tidak memasukkan ayat-ayat di dalam mushaf Al-Quran kecuali dia sahabat yang diminta catatan itu mendengar langsung dari Nabi, bukan kata orang kemudian dicatat, harus mendengar langsung. Dan ketika mendengar langsung dari Nabi harus ada 2 saksi. Kalau tidak ada 2 saksi tidak menerimanya. Begitu ketatnya pengumpulan Al-Quran di zaman itu. Akhirnya kemudian Zaid pun menghabiskan waktu-waktunya hanya mengumpulkan Al-Quran dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi dan dari sahabat yang memiliki 2 saksi ketika mendengar langsung dari Nabi. Maka terkumpullah Al-Quran itu. Masalahnya ada 1 ayat yang membuat bingung siapa Zaid ibn Thabit ini. Ayat apa? At-Taubah yang kita baca ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat Zaid ibn Thabit tidak mendapatkan sahabat yang mendengar langsung dari Nabi, tapi katanya sahabat yang lainnya. Tetapi dengan kesungguhan Zaid ibn Thabit ini, akhirnya kemudian Zaid ibn Thabit mendengar ada sahabat namanya Khuzaimah ibnu Thabit juga. Katanya dia mendengar ayat ini langsung dari Nabi. Datanglah kemudian Zaid kepada Khuzaimah ini dan berkata, wahai Khuzaimah, apakah engkau mendengar surah At-Taubah 129? Kata Khuzaimah ibn Thabit, ya, saya mendengar langsung dari Nabi SAW. Apakah engkau punya saksi? Minimalnya 2. Dia mengatakan saksi kecuali 1 orang. Tetapi kemudian Zaid ibn Thabit menerima persaksian Khuzaimah walaupun 1 orang. Kenapa demikian? Karena Khuzaimah ibn Thabit ini pernah disabdakan Rasul bahwa dia sama dengan 2 orang. Kapan itu? Saat peristiwa jual beli. Jadi Nabi SAW itu pernah hendak membeli seekor kuda dari seorang Badui. Sudah deal-dealan harganya, Bu. Oke, harga kudamu berapa? Anggaplah 100 juta. Oke, saya setuju 100 juta. Kira-kira kapan kudamu diantar, saya akan kasih uangnya. Kata Arab Badui, besok ketemu di tempat ini, sediakan uangmu, saya akan datang dengan kudaku. Tahu-tahu setelah besok si Badui ini tak datang. Rupanya kudanya ada yang nawar jauh lebih mahal dibandingkan yang ditawarkan Nabi. Berkhianat dia, padahal sudah deal-dealan, sudah jadi. Tapi karena ada yang menawar lebih tinggi, dijual pula sama orang. Jadi setelah beberapa hari Rasul pun mendatangi si Arab Badui itu. Kemana kemarin? Saya tunggu, katanya kau mau bawa kudamu. Mengatakan, tidak, aku tidak pernah berjanji kepadamu, katanya. Orang ajar itu Arab Badui ini, ya. Kemudian kata Rasul, bahkan kau sudah berjanji. Kata Arab Badui, enggak, aku enggak berjanji, katanya. Akhirnya kemudian saling berkilah. Debatan Rasul dan Arab Badui itu ada Khuzaimah ibn Thabit tadi, dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau wahai Badui sudah melakukan transaksi dengan Nabi. Nabi tiba-tiba melirik Khuzaimah.
Ya Huzaimah, apakah engkau hadir sewaktu aku melakukan transaksi dengan Arab Badui? Kata Huzaimah, tidak. Kenapa kau mau jadi saksi padahal engkau tidak hadir? Kata Huzaimah, karena aku sangat yakin dan beriman kepada Rasulnya bahwa engkau di pihak yang benar dan si Badui itu di pihak yang salah. Dari situ Rasul memuji Huzaimah dan mengatakan, engkau wahai Huzaimah bagaikan dua saksi. Walaupun dia sendirian tapi seolah-olah dia dua orang. Makanya dari sini Zaid ibn Thabit mengambil persaksian Huzaimah ini, walaupun tidak ada saksi kecuali dia, tetap diambil ayat yang ia dengar dari Nabi SAW, kemudian dicantumkan dalam mushafnya. Surah At-Taubah ayat 129 ini. Setelah kemudian dikumpulkan mushafnya, kemudian diletakkan di rumah Abu Bakar sampai meninggal Abu Bakar, dipindah ke rumah Umar. Umar meninggal, dipindah ke rumah Hafsah. Mulailah kemudian disortir. Mana ayat-ayat yang disepakati dimasukkan ke dalam mushaf. Mana ayat-ayat yang diperselisihkan maka disisihkan di tempat lain. Kemudian dibakar oleh Utsman ayat-ayat yang diperselisihkan supaya jangan ada konflik bacaan setelahnya. Maka kemudian jadilah di zaman Utsman satu mushaf yang disebut dengan mushaf Imam atau mushaf Utsmani yang kita kenal hari ini dengan mushaf Al-Quran itu. Itu jasa daripada siapa? Utsman Ibn Affan, sehingga kita memiliki mushaf yang disepakati bacaannya dan yang terakhir dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali bahwa surah At-Taubah dengan doa yang kita pelajari di sini itu mirip, mirip sekali lafadznya. Ketika mirip lafadznya, secara otomatis juga banyak faedah yang kita akan petik dari doa ini. Baik, kita akan mengambil faedah daripada isi doa ini. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kita dianjurkan membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang. Faedahnya kata Rasul, kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Kalau kita baca 7 kali di waktu pagi, kita baca 7 kali di waktu sore, maka Allah akan mencukupkan dari seluruh keinginan-keinginan dunia kita dan keinginan-keinginan akhirat kita. Begini Bu, sering saya katakan berulang-ulang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari itu pasti diputar. Hari itu akan datang silih berganti kepada kita. Terkadang kita senang, tapi nanti akan datang susahnya juga. Terkadang kita tertawa, nanti akan datang juga tangisan juga. Hari itu berputar antara tawa dan tangisan, bahagia dan susah. Itu pasti. Cuman kita tinggal nunggu antrian saja. Sekarang ibu tertawa, ada antriannya ibu menangis. Sekarang ibu bahagia, ada antriannya lah, nanti ibu susah. Dan namanya susah itu kan sebabnya macam-macam. Terkadang susah karena faktor ekonomi, susah mencari lowongan pekerjaan, akhirnya berimbas kepada susah makan, susah minum, susah tempat tinggal, dan begitu seterusnya. Atau boleh juga susah itu karena faktor kesehatan. Dulunya sehat, akhirnya sakit. Karena orang sakit itu kan tidak enak Bu. Jangankan sakit parah, kita bangun saja, biasanya usia-usia 40 tahun ke atas, itu kalau bangun di pagi hari sehat semua, pinggang kiri, pinggang kanan sakit, wah itu udah nggak seneng tuh, udah macam-macam otak kita itu. Ataupun dari tetangga, dari masyarakat, entah dengan ucapan mereka, bulian mereka, gibah mereka, cacian mereka, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, manusia ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira.
dan kami jadikan sebagian dari kalian untuk sebagian yang lain itu dijadikan fitnah. Jadi manusia dengan manusia yang lain itu terkadang Allah jadikan fitnah. Terkadang kawan baik itu ya, setiap hari Masya Allah kemana-mana sama dia. Ada masalah sedikit jadi musuh berat dan bebuyutan akhirnya. Ada juga yang seperti itu. Jangankan teman gitu ya, bahkan suami istri yang memang satu kamar berdua, satu rumah berdua saja bisa bercerai itu. Ya karena satu dengan yang lain terkadang Allah jadikan fitnah. Jadi tidak bisa kita ini menghayal di dunia itu senang dari mulai lahir sampai mati, dan juga Allah tidak menjadikan orang itu susah dari lahir sampai mati. Pasti kadang ada senangnya, pasti ada susahnya. Makanya Imam Syafi'i mengibaratkan kehidupan kita itu lautan dengan bahteranya. Terkadang dapat ombak yang tenang, terkadang dapat ombak yang menggila. Tetapi manusia itu terbiasa melawan ombak. Ibu kalau pernah diuji dengan ujian yang berat dan ibu bisa melewatinya, datang ujian yang lebih ringan, bagi dia ringan tuh karena pernah dialami. Tapi terkadang orang yang tidak pernah diuji dengan ujian berat, tiba-tiba muncul ujian, lah terkadang ada orang yang sanggup menghadapinya, terkadang juga ada orang yang tidak sanggup menghadapinya. Tapi satu hal yang penting ibu yakini, Allah tidak mungkin menimpakan sebuah ujian kecuali sebenarnya ibu itu tipis, iman ibu tipis, pasti ujiannya juga ecek-ecek bu. Imannya tipis tak mungkin dikasih ujian berat. Imannya kuat nih, solatnya rajin, zikirnya oke. Ibadahnya luar biasa, tidak mungkinlah dikasih ujian ecek-ecek. Pasti ujiannya juga berat bu. Tetapi yakin seberat-beratnya ujian tidak mungkin melintasi kadar kemampuan. Karena Allah itu ketika menguji tipis-tipis, ya setan yang diutus juga yang ecek-ecek lah. Ya, aku aja lah itu yang kuli-kuli bangunan setan itu suruh goda saja. Nah, itu imannya tipis tuh, gampang itu. Itu kalau disenggol dan miring itu ya. Tapi kalau ibu imannya kuat, tidak mungkin iblis juga ngutus setan sembarangan kan itu. Pasti setannya juga yang sudah ada penatarannya bu. Ini tidak bisa ini, jangan main setan kecil nih, setan besar nih, imannya kuat. Lah kurang lebih seperti itu. Lah makanya di sini dalam setiap ujian itu kan pasti ada solusi bu. Baik solusinya ia berupa mengambil sebab, atau dalam solusinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kesulitan itu kan datang dari Allah. Kembalikanlah kesulitan itu kepada Allah, karena hidup manusia itu bagaimanapun perlu sandaran. Manusia itu tidak mungkin tegak berdiri sendiri, pasti dia memerlukan sandaran. Lah sandaran inilah yang perlu kita perhatikan. Kita bersandar kemana? Kalau kita bersandar ke tiang, tiang roboh, ikut juga roboh kita kan. Bersandar ke tembok, tembok pula roboh, ikut roboh juga. Artinya kalau kita bersandar kepada makhluk, makhluknya roboh, kita ikut roboh tuh. Jangan bersandar kepada orang kaya, tapi sandarlah kepada zat yang kaya. Karena orang kaya ini satu waktu pun pasti dia akan miskin. Ataupun satu waktu pun mungkin dia tidak miskin tapi bakhil. Satu kali dia bantu kita oke. Dua kali bantu kita tiga kali bantu kita naam, empat kali rata-rata nggak mau bantu tuh. Pasti dah kerut-kerut lidahnya tuh. Pasti datang kau mau pinjamnya katanya. Nah mesti itu ya. Itu udah 4 kali tuh. Kalau kelima kali makin kasar, tampang kau ini. Aja orang kaya itu kan ada batasnya bantu kita itu. Siapapun kalau makhluk membantu kita itu pasti ada batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Zat yang maha kaya mampu memberikan kekayaan. Zat yang maha kuat mampu menolong kita. Zat yang maha mengijabah doa, semua doa-doa kita pasti akan dikabulkannya. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hidup kita ingin bahagia. Lah doa ini mengajarkan kepada kita tentang tawakal.
Perhatikan lafadznya. Di sini Nabi SAW mengatakan hasbiyallah, cukuplah Allah, cukuplah bagi kita Allah, tidak usah minta pertolongan kepada yang lain. Makanya ketika Nabi SAW mengajarkan doa ataupun mengajarkan wasiat kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma saat usia 10 tahun dibonceng di belakang Nabi, kata Nabi SAW, wahai gulam, wahai anak kecil, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kemudian Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta sesuatu, minta langsung kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah. Lah tauhid yang seperti ini Bu di zaman sekarang itu kadang-kadang tergerus dengan ekonomi yang sulit, menghadapi lapangan pekerjaan yang seret. Itu terkadang Bu, tauhid yang seperti ini hilang tuh Bu. Akhirnya kemudian banyak orang-orang yang datang ke dukun, meminta kepada mbah dukun supaya dilancarkan ekonominya, supaya dimudahkan rezekinya, seolah-olah mbah dukun itu pembawa rizki itu, padahal dia sedang dikibuli sama mbah dukun itu. Lah makanya kemudian tawakal ini jangan sampai kemudian tersiap gara-gara faktor ekonomi. Tauhid itu penting, iman itu penting, karena hanya tauhid dan iman ini yang bisa menjalankan manusia sesuai dengan aturannya. Makanya di sini Rasul mengajarkan supaya meletakkan tawakal, hasbiyallah, cukuplah Allah, cukup Allah, jangan yang lain. Dahulu di zaman Nabi SAW dalam perang Uhud, kita tahu bahwa perang Uhud itu kan perang terjadi kekalahan dari pihak kaum muslimin. Tentu kan ada sebabnya. Di perang Badar kaum muslimin menang, tapi di perang Uhud kaum muslimin kalah. Kenapa kalah? Karena ada sahabat-sahabat pemanah yang diinstruksikan Rasul jangan pernah turun dalam kondisi apapun. Ketika melihat sahabat yang di bawah sudah menang, harta ghanimah perang di hadapan mereka, tergiur dengan dunia, turun mereka. Kata Rasul jangan turun, malah turun. Itulah sebab kekalahan perang Uhud, karena mereka tidak mendengar instruksi Nabi. Sampai dalam perang ini Rasul hampir dihabarkan mati karena masuk dalam perangkap orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dan tidak jadi terbunuh dalam perang ini. Ketika para sahabat sudah mundur sampai Hamra al-Asad, mereka beristirahat di sebuah tempat namanya Hamra al-Asad, dekat dengan kota Madinah. Abi Sufyan ini yang merupakan tokoh dari pemeran utama, pemimpin orang-orang Quraisy sebelum masuk Islam, dia mendengar Nabi SAW masih hidup. Makanya dia kemudian mempersiapkan pasukan yang banyak, kemudian mengutus orang untuk menakut-nakuti Nabi. Bilang sama Muhammad dan pasukannya, kita akan bawa pasukan yang sangat besar, lebih besar daripada pasukan di Uhud, dan kita siap bertempur lagi kita. Lah orang ini akhirnya kemudian diutus kepada Rasul sampai ke Hamra al-Asad. Dia menyebarkan isu bahwa akan ada pasukan besar yang akan menyerang Rasul setelah kepulangan mereka dari Uhud. Tentu kalau iman tidak kuat Bu, ini kan baru kalah perang, tiba-tiba akan diserang dengan pasukan yang lebih besar gitu ya. Ini kalau iman tidak kuat ciut jadinya kan. Tapi bagaimana Nabi SAW digambarkan dalam Al-Quran, di dalam Quran Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia, qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, ketika manusia berkata kepada mereka sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, fahsyauhum, takutlah kalian,
Tetapi apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Tapi Rasul SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk menaikkan iman. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh jatuh imannya. Maka di sini ada faedah, Bu. Umpamanya ibu sedang diberikan ujian, entah dengan ekonomi, entah dengan kesehatan, entah dengan keluarga, entah dengan tetangga. Maka yang pertama ibu lakukan, jangan menjatuhkan iman saat di tengah kesulitan. Kalau sampai jatuh iman, maka ibu tidak akan sukses untuk menghadapi ujian. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ibu menolak takdir nantinya. Tidak terima dengan takdir Allah kan? Kenapa asik saya terus yang sakit? Kenapa tetangga kok sehat-sehat saja? Kok anakku nakal semua ya? Kenapa anak tetangga itu kok baik-baik semua? Kenapa asik ekonomi saya saja yang gulung tikar? Kenapa yang sana bentang-bentang tikar? Ya, umpamanya. Itu karena imannya turun tuh. Lah Rasul mengajarkan dalam kondisi ditakut-takuti ini, fazadahum imana. Maka Rasul membangkitkan keimanan para sahabat. Lihat ketika Rasul membangkitkan para sahabat, dengan apa Rasul membangkitkan keimanan para sahabat? Dengan kata-katanya, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan melindungi kita, dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka katakan juga, Bu, kalau kita sedang kesulitan, cukuplah Allah yang akan menyelesaikan masalah. Cukuplah Allah yang akan mengurai kesulitan. Cukuplah Allah yang akan menghantarkan kebahagiaan kepadaku. Karena kalau kita kemudian mengharap dari manusia itu, tidak mungkin terselesaikan masalah ini. Ada orang ada masalah, Bu, ngadunya bukan kepada Allah, kepada Facebook, Bu. Tanggal sekian aku disakiti suami. Ngapain, Bu, ditulis di Facebook itu? Ya. Jadi nggak ada gunanya, itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya di sini Rasul mengajarkan, kalau kita ditimpa masalah, maka kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menyelesaikannya, karena Dia zat yang pandai menyelesaikan masalah. Ketika Nabi kemudian mengajarkan kalimat ini kepada para sahabatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashu su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Maka Allah robah semuanya yang tadinya tidak enak jadi enak. Fanqalabu bi ni'matin, Allah berikan nikmat yang banyak. Yang tadinya khawatir jadi tidak khawatir, yang tadinya susah jadi senang. Ketika terus para sahabat mengumandangkan hasbunallah wa ni'mal wakil, musuh takut, akhirnya mundur lagi, nggak jadi nyerang. Itu hanya berita hoax saja. Kadang-kadang isu-isu itu dilancarkan, Bu, itu hanya ngedonkan iman kita saja. Terkadang perkara itu belum terjadi, tapi setan sudah datang, kemudian memberikan was-was. Kadang-kadang belum terjadi, was-was sudah masuk, kita sudah ciut duluan. Mikir yang sesuatu yang belum terjadi, stres. Belum terjadi sudah stres. Cemana anak saya? Emangnya kenapa anaknya? Ya lagi sekolah SD, mikir nanti kuliah enggak. Masih SD kok mikir kuliah. Itu kan stres orang kayak gini. Ya. Kayak orang mau usaha, Bu. Ada modal, ada skill, tak jadi-jadi usaha. Enggak jadi, takut bangkrut katanya. Ya enggak akan sukses kalau orang kayak gini. Lah terkadang ada orang tuh memikirkan sesuatu belum terjadi sudah stres dia. Itu sebenarnya was-was. Makanya kenapa Rasul menanamkan seperti ini, hasbunallah wa ni'mal wakil ini, supaya dalam kondisi apapun sandarkan kita ini kepada Allah. Lah di sini Rasul memulai dengan kalimat hasbunallah. Cukuplah Allah. La ilaha illahu. Dialah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dan yang lebih luar biasa ajibnya kalimat ini, setelahnya apa? Alaihi tawakkaltu. Kita dituntut untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak keajaiban lafaz ini. Karena ada kalimat alaihi tawakkaltu. Kepada Allah lah aku sandarkan diriku. Ibrahim
alaihi salatu wassalam. Ketika dia menghancurkan patung-patung kerajaan Babylon, kan kena tangkap dia, ketahuan. Kemudian ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini? A anta fa'al dengan Tuhan-Tuhan kami, kau hancur-hancurkan semuanya. Kau tinggalkan satu patung yang besar, yang kecil-kecil pula kau habiskan semuanya. Ibrahim ketika menghancurkan patung itu sengaja tidak dihancurkan semua, tapi disisakan satu. Jadi semua dihancurkan, yang satu yang paling besar sengaja tidak dihancurkan. Kemudian palunya diletakkan di lehernya. Ibrahim mau mencarikan kambing hitam. Makanya kambing hitam itu mahal, Bu, karena dibawa-bawa terus. Ya. Jadi ketika ditanya, wahai Ibrahim, kau yang melakukan ini? Enggak. Mana buktinya, kata Ibrahim? Aku tak pegang palu, katanya. Yang lalu di mana palunya? Ah, itulah palunya itu, di patung yang paling besar. Berarti itulah yang menghancurkan, katanya. Makanya Ibrahim mengatakan apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan itulah patung yang gede itu, bukan aku, katanya. Sambil jempolnya menunjuk dirinya, gitu ya. Jarinya menunjuk patungnya. Maksudnya itu di jempol ini yang melakukan. Kenapa jempol, Bu? Sebab kalau ini gagang palu, Bu, kita pegang seperti ini nggak akan kuat. Tapi kalau jempolnya begini pasti kuat, ya kan? Maksud Ibrahim itu jempolku nih yang melakukan. Cuman telunjuknya itu ke arah patung, itu namanya tauriah. Bukan dusta, itu tauriah namanya. Ya, walaupun itu dusta juga sebenarnya. Makanya sebab itulah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, karena berdusta dalam masalah itu. Ya. Jadi dia mengisyaratkan ke jempol. Lah, sebenarnya Nabi Ibrahim buat lagi. Nanti dihancurkan, dibuat lagi. Oh, namanya buat patung gampang, apalagi yang buatkan bapaknya tuh. Tinggal order aja ke bapaknya, ya. Tapi Ibrahim itu mau mengajak berpikir dengan otak dia, gitu maksudnya. Dengan menyisakan satu patung itu mau berpikir, kata Ibrahim, kalau kau tak percaya yang menghancur-hancurkan patung itu adalah patung yang besar, kau tanya dia. Itu kalimatnya. Fas'aluhu, katanya. Kau tanya dia, in kanu yantikun, kalau mereka bisa bicara. Maka mereka mengatakan, ya Ibrahim, kau sudah tahu mereka tak bisa bicara. Sini sebenarnya kalau akal orang-orang musyrik di zaman Nabi Ibrahim itu berpikir, macam mana Tuhan yang disembah tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa berpikir, macam mana disembah? Ibrahim berpikir ke situ sebenarnya. Tapi mereka sudah tertutup hatinya sehingga mereka tidak bisa membantah hujah Ibrahim. Akhirnya mereka pun berhujah dengan kekerasan, tangkap Ibrahim, bakar dia. Akhirnya kemudian Ibrahim pun dieksekusi, bakar. Ketika itu raja meminta kepada seluruh rakyatnya agar masing-masing membawa kayu bakar. Sampai semua rakyat Babil itu senang. Ya, mereka tidak ada yang keberatan membawa kayu bakar itu. Sampai ada seorang wanita hamil itu bernazar, gitu ya. Saking senangnya membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim karena sudah menghancurkan patung-patung mereka. Akhirnya kayu pun terkumpul, mulailah api dinyalakan, tinggi, lebih tinggi daripada istana. Orang bingung, Ibrahim, gimana cara melempar ke api ini? Kan apinya besar, kita dekat-dekat rumah kebakaran aja nggak berani. Akhirnya mereka berpikir akan dilempar dengan manjani ketepel besar tuh, Bu, taruh sini, bung, gitu ya. Disitulah Ibrahim kemudian diikat, dimasukkan ke. Saat lemparan itu antara ketepel dengan api itu, Bu, disitulah para malaikat datang tuh. Jibril datang, Mikail datang, semua malaikat datang menawarkan kepada Ibrahim. Kata Jibril, wahai Ibrahim, mintalah pertolongan kepadaku, katanya. Aku bisa saja kemudian meniup api itu supaya padam. Kata Israfil mengatakan, kata Mikail mengatakan, aku akan kirim hujan sebanyak-banyaknya untuk memadamkan. Semua malaikat menawarkan,
Tapi Ibrahim mengajarkan tauhid kepada kita. Apa kata Ibrahim? Amma ilaikum fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta pertolongan kepada kalian. Oh tidak, kata Ibrahim, enggak mau. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Inilah kata-kata Ibrahim sebelum masuk ke dalam api itu. Hasbunallah, cukuplah Allah. Ketika ucapan ini selesai saja Ibrahim mengucapkan, turun wahyu dari langit, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan wahai Ibrahim. Bayangkan kalau ayat ini titik sampai di sini, Bu. Jadilah wahai api dingin, satu dunia api akan dingin. Gak bisa juga ngopi bapak tuh kalau api jadi dingin semua. Tapi ayat ini kan tidak titik sampai di sini, ada komanya. Jadi perintah Allah kepada dinginlah, selamatkan Ibrahim. Maka api itu menjadi dingin, akhirnya menyelamatkan Ibrahim. Dari sini kita tahu bagaimana Ibrahim mengajarkan kepada kita tawakal yang kuat. Akhirnya dengan tawakal itu Allah selamatkan Ibrahim. Maka siapapun manusia dalam kesulitan, apapun yang ibu hadapi, kalau ibu betul-betul bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keinginan kita. Lihat, ketika Nabi SAW mempermisalkan dengan seekor burung dalam bab tawakal, apa kata Nabi? Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr. Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, kata Rasul, maka kalian akan diberikan rizki seperti rizki seekor burung. Burung ini, Bu, adalah satu dari sekian keajaiban ciptaan Allah. Walaupun dia kecil, tetapi kita lihat coba burung yang sedang terbang tuh. Burung kalau terbang itu sayapnya tidak pernah dikepak-kepakan. Dia hanya gini saja. Gini saja dia. Cuman sekali-kali kadang-kadang mengetuk begini. Kalau capek dia gini, ya kan? Nanti dia gini lagi. Tapi tidak pernah gini terus dia. Ya. Nanti ekornya itulah yang menentukan arah. Kata ekornya ke kanan ya dikepotkan ke kanan ya. Kata ekor ke kiri jadi ekor itu berfungsi untuk kemana arah terbang. Ya. Jadi sayap itu hanya keseimbangan saja, tapi tidak pernah dikepakkan, dia diam saja gini. Mungkin sekali-kali capek diketuknya, kemudian gini lagi. Tapi subhanallah, ketika dia mengetupkan seperti ini, ada ibu lihat burung jatuh? Nggak ada. Ya. Padahal kan kalau ketika seperti ini kan nggak berfungsi tuh sayapnya kan. Tapi tidak jatuh pula tuh si burung itu. Coba lihat pesawat, kalau sayap jatuh dia. Tapi burung enggak dia, padahal sayapnya lagi begini tuh, enggak jatuh juga itu. Lah itulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih ajaib itu, Bu, semua binatang itu diberikan pandangan, diberikan mata ya. Tapi tidak ada mata binatang seawas burung. Ini menurut ahli burung ya. Jadi tidak ada binatang seawas burung, Bu. Memang cermat betul dia. Dia tahu posisi rizkinya di mana. Karena kan memang dia dianugerahi bisa melayang di atas. Ya. Jadi matanya itu padahal dari atas, Bu, nampak. Kita saja naik pesawat, Bu, baru beberapa kaki di atas lautan itu. Tengok bandar itu kecil kan itu, Bu. Apalagi orang yang nggak nampak bandaranya, yang nggak nampak. Artinya kan posisi makin atas itu makin gak kelihatan. Tapi memang Allah berikan kecermatan burung, dia bisa lihat dulu. Di mana ulat yang akan dimakan dia tahu. Di mana biji yang akan dimakan dia tahu. Di mana ikan itu yang akan dimakan dia tahu. Dan subhanallah hebatnya burung, dia kalau hendak mencari rizki dan sudah kelihatan, jarang lepas rizkinya. Jarang meleset, Bu. Kalau orang bisa meleset, ibu nih jualan gorengan, tahu-tahu ada yang order, bisa nggak besok buatkan 100.000 gorengan bapaknya. Udah dicapek-capek telepon, tak jadi katanya. Apakah sakit hati tuh?
ya, setelah besok datang mana pekerjaan? Oh enggak usah, udah ada orang. Itulah manusia. Tapi Allah berikan burung itu tidak pernah meleset kalau dapat rizkinya. Dan yang lebih hebat daripada itu, jadi kalau mamanya dia melihat ada satu makanan, maka dia tidak mungkin mengambil sendiri. Dia akan bersiul mencari kawan-kawannya. Berarti di situ akan banyak makanan. Jadi ibu tuh, ibu kalau dapat rizki sembunyi di kamar. Ya. Tapi kalau hilang rizkinya ngeluh ke kawannya. Susah saya katanya. Kenapa waktu susah ngeluh? Waktu senang aja tak keluar-keluar. Lah ini hebatnya burung di situ. Kenapa kemudian burung itu sehebat itu? Makanya kenapa Rasul mencontohkan burung di situ. Bayangkan burung itu, kata Nabi, yaghdu himasan. Yaghdu itu maksudnya keluar pagi-pagi buta. Habis subuh itu burung sudah bangun tuh. Karena Rasul mengibaratkan yaghdu, berpagi-pagi. Maknanya kalau kita hendak cari rizki, ikuti burung. Pagi-pagi jangan tidur gitu maksudnya. Dalam kondisi lapar, tapi pulang kok bisa dia kenyang tuh. Itulah tawakal namanya. Tawakal, tetapi bukan hanya sekadar tawakal itu doa. Burung itu kan umat yang bertasbih. Tidak cukup dengan bertasbih, dia pun mencari. Itulah yang disebut dengan akhdhu bil asbab. Doa saja tidak cukup, tapi mencari sebab ya bergerak. Ya. Sebab kalau umpamanya ibu ini masuk ke masjid dari pagi sampai malam gak keluar, terus diangkat tangannya sampai pegel ketiaknya. Ya Allah, berikan saya rumah, berikan kendaraan, sampai kiamat pun gak akan. Islam itu doa tidak cukup, harus mengambil sebab. Lah sebab itulah bekerja. Ya sebab itulah kemudian tanam modal, tanam apa dan begitu seterusnya. Intinya bahwa di sini wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb pemilik arsy yang sangat agung. Lihat Rasul mencontohkan dengan arsy. Kenapa? Karena arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah arsy. Dan arsy-lah makhluk yang paling besar dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Kalau seandainya langit, bumi dan kursi itu disatukan, kemudian dibandingkan dengan besaran arsy Allah, sama dengan ibu letakkan cincin di padang pasir. Cincin itulah langitnya, buminya, kursinya. Arsy itulah padang pasirnya. Macam mana yang menciptakan arsy? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Artinya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita yakin bahwa kita mampu dan kita bisa mewujudkan cita-cita kita dengan meminta kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia besar zatnya, besar sifatnya, besar segala-galanya. Dia zat yang maha kaya, dia bisa memberikan rizki kepada kita. Dia zat yang maha kuat, bisa membalaskan orang-orang yang mendolimi kita. Dia maha luas kasih sayangnya, sebesar apapun dosa pasti dia akan mengampuninya, dan begitu seterusnya. Jadi dia adalah Rabb pemilik arsy. Kalau dia adalah Rabb makhluk yang paling besar, berarti juga dia Rabb selain daripada itu. Wong yang besar saja dia Rabbnya, apalagi yang lebih kecil dibandingkan arsy-Nya. Baik, ya, sebagaimana biasa karena ini doa, kita baca dulu Bu, biar kita baca 3 kali, mudah-mudahan ibu bisa hafal. Baik, ikuti. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Coba sendiri. Lihat apa hafalanmu? Nggak apa-apa, lihat dulu, nanti di rumah baru dihafal. Sambil jalan pulang insya Allah hafal. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, sab'a marratin,
dibaca 7 kali. Kafahullahu ma ahammahu. Allah akan cukupkan apa yang membuat dia stres dari urusan dunia dan akhirat. Lihat, urusan akhirat ini sesuatu yang belum terjadi. Dan urusan akhirat ini kan mencakup tentang dunia setelah kematian, alam barzah, bagaimana himpitan kuburan, bagaimana fitnah kuburan, bagaimana azab kuburan, bagaimana nikmat kuburan. Itu kan peristiwa-peristiwa barzah. Kemudian nanti setelah ada hari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan, dihadapkan dengan berbagai macam persoalan kan. Berdiri lama di padang mahsyar. Kemudian di situ ada proses syafaat, ada proses hisab, ada proses penimbangan, ada proses pengambilan catatan, sampai kepada titian, sampai di kontor di hadapan sorga dan neraka. Itu kan perjalanan yang panjang sekali. Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, siapa yang melanggengkan doa ini 7 kali dibaca di pagi dan sore hari, maka Allah akan selamatkan kehidupan kita, baik dari urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara keterangan singkat dari poin ke-34. Taib sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup. Ada. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.